Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3E akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan 1. Quran Surat Al-Imran ayat 138 sampai dengan 139. Hada bayanul linnasi wa hudaw wa mau'idatil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tahinu wala tahzanul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. A. Mufradat. Hada bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penerang bagi seluruh manusia. Wa huda, dan petunjuk. Wa mau'idatul lil muttaqin, dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kita tentang masalah-masalah strategi pertempuran menghadapi musuh sampai bagaimana kita mempersiapkan diri. Dalam hal ini kita dianjurkan mengetahui hakikat persiapan supaya kita melangkah dengan kewaspadaan dan membela hak. Dengan demikian, kita berjalan di atas sunnatullah dan meraihnya dan memelihara kelestariannya. Di dalam ayat 138 menjelaskan tentang keadaan umat manusia sekaligus sebagai petuah dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa dari kalangan mereka, karena mereka orang yang mau mengambil petunjuk dan kenyataan-kenyataan seperti ini. Mereka juga mau mengambilnya sebagai pelajaran dalam menghadapi kenyataan yang sedang mereka alami. Berkat petunjuk ini, mereka berjalan lurus sesuai dengan metode yang benar, menjauh dari hal-hal yang mengakibatkan kelalaian dan yang sudah nampak jelas akibatnya, yakni membahayakan diri mereka. Kesimpulannya bahwa perintah untuk berbuat persiapan menyediakan segala asuh dengan tekad dan semangat yang benar, di samping keteguhan hati dan bertawakal kepada Allah supaya bisa meraih kemenangan dan mendapatkan apa yang diinginkan serta dapat mengembalikan kerugian-kerugian dan kekalahan-kekalahan yang telah mereka derita. 2. Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29. Seperti kita ketahui sendiri, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, agar bisa membebaskan manusia dari kesesatan menuju jalan yang lurus. Atas dasar tersebut, maka kami mencoba membahas tafsir surat Al-Fat ayat 29 yang menjelaskan tentang pribadi Rasulullah SAW dan para sahabat beliau. Beliau adalah seorang manusia biasa, hanya saja beliau diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi utusannya. Beliau adalah Nabi penutup dan sekaligus Rasul yang terakhir. Beliau diangkat menjadi utusan Allah, itu tidak untuk dipuji oleh sekalian umatnya, tidak untuk disanjung dan dijunjung tinggi sampai setinggi langit, serta tidak untuk didewa-dewakan atau senantiasa diperingati hari lahirnya oleh segenap pengikutnya, tetapi untuk diikuti kepemimpinannya dalam urusan beriman kepada Allah, untuk dituruti tuntunannya dalam hal cara beribadah kepadanya, serta untuk dicontoh akhlak dan budi pekertinya dalam cara bergaul dan bermasyarakat dengan manusia. Ayat dan terjemahan Quran Surat Al-Fat. Muhammadur Rasulullah waladina mahu asyida'u alal kufari ruhma'u bayrahum tarahum ruqa sujada yabtaguna fadlam minallahi wariddawana simahum fi wujuhihim min asyari sujud zalika masaluhum fit tawrah wa masaluhum fil inzil az-zar'in akhraja satahu fa'ajarahu fa'astaglada fastawa ala suqihi yuzibu jurra'a bidabihimul kufar wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfirata wa ajran adima. Artinya, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.
Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pohonnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. B. Tafsir. Muhammad itu adalah utusan Allah. Sesungguhnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah tanpa diragukan lagi dan tanpa disangsikan lagi, sekalipun diingkari oleh orang-orang yang ingkar dan didustakan oleh orang-orang yang keras kepala. Ini merupakan mubtada, sedang kabarnya termuat di dalam semua sifat yang terpuji lagi baik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para sahabatnya yang bersama dia. Allah menyifati mereka dengan banyaknya beramal, dan sesungguhnya sholat itu adalah amalan yang paling baik. Allah juga menyifati mereka dengan keikhlasan mereka terhadapnya dan mengharapkan balasan pahala di sisinya, yaitu surga yang mencakup atas karunia dan kelapangan rezeki serta keridhaan Allah. Karunia dari Allah itu adalah rezeki yang berlimpah bagi mereka dan ridhonya kepada mereka, yang hal ini jauh lebih banyak daripada nikmat yang pertama, yakni surga, sebagaimana yang disebutkan oleh firman-Nya. Pembahasan ayat ini menerangkan tentang keadaan orang-orang yang diberikan kemenangan dan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, yakni kami berikan mereka kekuasaan mengelola satu wilayah dalam keadaan mereka yang merdeka. Niscaya mereka melaksanakan sholat secara sempurna, rukun, syarat, dan sunah-sunahnya, dan mereka juga menunaikan zakat sesuai kadarnya, serta mereka menyuruh anggota masyarakatnya agar berbuat yang ma'ruf serta mencegah dari yang munkar. Ayat di atas mencerminkan sekelumit dari ciri-ciri masyarakat yang diidamkan Islam, kapan dan dimanapun, dan yang telah terbukti dalam sejarah melalui masyarakat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Kaitannya dengan tujuan pendidikan sebagai berikut. 1. Mewujudkan seseorang yang selalu menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. 2. Mewujudkan manusia yang selalu bertawakal pada Allah. Tafsir Quran Surat Al-Zariyat ayat 51-56. Mengapa, hai Muhammad, kamu diperingatkan untuk memperingatkan bahwa jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepadaku. Jin dan manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tegasnya, Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk yang mau beribadah, diberi akal dan panca indera yang mendorong mereka menyembah Allah. Untuk beribadah, tujuan mereka diciptakan. Oleh karena itu, ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah telah membuat kebanyakan manusia dan jin untuk menempati jahanam. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa makna ayat ini adalah, aku, ialah Allah, tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan supaya aku menyuruh mereka untuk mengerjakan beberapa perintah dan mencegah beberapa larangan. Pembahasan. Pada ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tujuan dari penciptaan jin dan manusia yaitu untuk menyembahnya. Penyebutan jin dan manusia sebagai pengkhususan kepada dua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kemampuan kebebasan berpikir dan bertindak dalam kehidupannya. Baik jin dan manusia perlu untuk diingatkan tentang hakikat penciptaannya, sehingga tidak salah mengambil langkah dalam menjalani kehidupannya. Ayat ini merupakan pesan penting bagi jin dan manusia agar dalam menjalani kehidupannya dari hakikatnya penciptaannya. Sebab itu segala aktivitas harus dilandasi niat ibadah. Makna ibadah dalam konteks kehidupan tidak terbatas pada aspek-aspek khusus seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, melainkan mencakup semua aspek kehidupan. Hakikat ibadah adalah tunduk dan taat kepada Allah untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi yang dilarangnya. Jadi dalam kehidupan, baik jin dan manusia senantiasa mengikuti aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala terapkan. Aspek pendidikan pada Quran Surat Al-Zariyat ayat 51-56. Pendidikan sebagaimana dipahami, sebuah proses pengembangan segala potensi yang dimiliki manusia sehingga ia menjadi manusia yang bermartabat. Secara sederhana dapat dikatakan, pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Socrates, filsuf besar dari Yunani, mengatakan, manusia tidak akan hidup secara wajar kecuali ia menerapkan apa yang tertulis di Pulau Delphi, yang menyatakan, ketahuilah dirimu dengan dirimu.
Maka untuk dapat menjadi manusia yang wajar dalam arti manusia yang sejati harus memahami dan mengenal diri sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, manusia mengetahui apa saja hak-hak Tuhan yang menjadi kewajiban manusia. Maka dalam ayat 56 Quran Surat Al-Zariyat secara tersirat memberikan pesan tentang tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang taat dan patuh, khususnya kepada Sang Pencipta. Bukan ciri orang terdidik adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku. Tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Selain itu, pendidikan menurut ayat ini bertujuan untuk membentuk manusia yang memahami dan mengenal Tuhan. Dalam konteks ini juga dapat dimaknai pendidikan mengantarkan manusia pada keimanan yang akan menjaga manusia agar tetap berada dalam ketaatan dan tidak melakukan hal-hal yang buruk. Al-Quran Surat Hud ayat 61. Tugas manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk memakmurkan bumi, mensejahterakan umat manusia sendiri, lebih-lebih lingkungannya sebagai tempat tinggal dan menetap, sebagaimana terurai dalam Al-Quran Surat Hud ayat 61. Wa ila samuda akhohum sholiha qala ya qaumi abdullaha malakum min ilahin ghairu huwa ansa'akum minal aradi wastamarakum fi hafastaghfiruhum summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Artinya, dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku aman dekat, rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Isi kandungan, sungguh kami telah mengutus merekalah yang dahulu bertempat tinggal di kota-kota Al-Hajar antara Tabuk dan Madinah. Mereka adalah generasi setelah A'ad. Maka Allah mengutus dari mereka saudara mereka Sholih. Dia memerintahkan mereka agar beribadah kepada Allah saja. Untuk itu ia berkata, Allah telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah. Maksudnya Allah memulai penciptaan kalian dari tanah. Dari tanah itulah diciptakannya Adam bapak kalian dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Tafsir. Maksud dari ayat ini, manusia yang dipercaya oleh Allah sebagai khalifah itu bertugas memakmurkan atau membangun bumi ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh yang menugaskan. Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. Maksud dari manusia sebagai pemakmur bumi adalah karena manusia itu diciptakan dari tanah yang diambil dari bumi. Maka sepatutnya manusia yang bahan utamanya adalah tanah untuk menjaga dan memakmurkannya sebagai tanda penghargaan atas asal-usul penciptaan mereka. Dengan kekuasaan yang diberikan kepadanya, manusia harus mampu menjaga amanah yang diberikan Allah kepada mereka dalam hal-hal yang menyebabkan bumi itu tetap terjaga dan makmur. Sebaliknya, jika manusia itu adalah kekuasaannya merusak dan menyalahgunakan kekuasaan yang diamanahkan kepadanya, maka secara tidak langsung manusia itu telah menghina asal-usul dari mana mereka diciptakan. Kaitannya dengan tujuan pendidikan sebagai berikut. 1. Mewujudkan seorang hamba yang soleh. 2. Mewujudkan akan keesaan Tuhan. 3. Mewujudkan manusia yang ahli doa. 4. Menunjukkan akan luasnya ilmu Tuhan. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.